Halo Sobat Koboi, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Lazimnya sebuah tempat wisata tentunya jauh dari kesan angker dan juga menyeramkan. Mulai dari pulau berhantu hingga bangunan-bangunan terbengkalai lainnya tentu dapat membuat kita enggan untuk mendatangi tempat-tempat tersebut. Namun siapa yang menyangka ternyata masih ada wisatawan yang memiliki nyali besar untuk mengunjungi tempat-tempat berhantu ataupun terbengkalai tersebut. Berikut 5 tempat terbengkalai dan juga berhantu yang tersebar di berbagai belahan dunia. Penasaran? Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. 1. Pulau Hashima, Jepang. Pulau Hashima terletak di dekat prefektur Nagasaki, Jepang. Pulau yang berbentuk seperti kapal perang ini memiliki nama lain yaitu Gunkajima yang berarti pulau kapal perang. Pulau ini dahulu dihuni oleh puluhan ribu penduduk yang mayoritasnya pria dan bekerja sebagai pekerja tambang. Kabarnya, para pekerja di sana dipaksa bekerja dengan kondisi yang ekstrim sehingga menewaskan banyak pekerjanya. Oleh karena itu, pulau tersebut kabarnya menjadi angker dan dijuluki sebagai pulau hantu. Sebelum dan selama Perang Dunia Kedua, pulau ini menjadi lokasi kerja paksa. Menurut catatan setempat, 123 warga Korea dan 15 warga Cina meninggal di pulau ini sepanjang tahun 1925 hingga 1945. Meski dikenal sebagai pulau kosong, wisatawan justru tertarik dengan Hashima dan masa lalu kelamnya. Karena dinilai berpotensi, maka akhirnya Pulau Hashima dibuka untuk aktivitas wisata walau hanya sebagian. UNESCO pun menjadikan Pulau Hashima sebagai situs warisan sejarah dunia pada Juli 2015. Namun, gelar ini menuai kontroversi karena ada pertentangan dari Korea Selatan. Wajar saja Korea Selatan menuding bahwa pulau ini adalah tempat kerja paksa dan tidak pantas jadi situs UNESCO. Tapi Jepang tidak mengelak dan mengatakan bahwa nantinya akan ada keterangan atau informasi mengenai masa lalu kelam Jepang dan Korsel untuk menghormati para pekerja paksa yang meninggal di sana. Pulau ini pun pernah diangkat ke layar lebar dengan judul The Battleship Island yang dibintangi oleh aktor kenamaan Korea Selatan yakni Song Joong Ki. Tak hanya wisata sejarah, banyak pula wisatawan yang datang ke sini untuk uji nyali. Katanya, saat berjalan-jalan di sisi gedung yang runtuh, wisatawan seringkali mendengar suara siulan atau gumaman manusia. Tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Berani ke Pulau Hashima? Dua, The Wreck of the SS America. SS America merupakan sebuah kapal pesiar yang dibangun sekitar tahun 1940. Setelah berlayar selama lebih dari 50 tahun, kapal ini dijual dengan maksud akan dijadikan kapal hotel bintang 5 di Phuket, Thailand pada tahun 1993. Kapal ini sempat berganti nama menjadi American Star setelah segala proses pembelian dan perpindahan tangan ke pemilik barunya selesai. Untuk memulai pelayaran pertamanya dengan nama baru, kapal ini ditarik menuju Atlantik. Namun sayang, kapal ini kandas dihantam badai di lepas pantai barat dari Fuerteventura di Kepulauan Canary. Dan sejak saat itu, kapal tersebut mulai digerogoti oleh ombak dan kabarnya kapal ini juga berhantu. Hingga saat ini, bangkai kapal tersebut masih terlihat saat air surut dan meski dikabarkan berhantu, kapal ini ternyata menjadi salah satu spot bagi para wisatawan yang ingin scuba diving. Tiga, Menara Pendingin Pembangkit Listrik IM Belgia. Di sebuah daerah kecil bernama Montceau-sur-Sambre di kota Charleroi, Belgia terdapat sebuah pembangkit listrik.
Tempat ini menjadi salah satu tempat di dunia yang memiliki aura mistis. IM Cooling Tower adalah sebuah menara pendingin yang menjadi bagian dari pusat pembangkit listrik. Ketika beroperasi, menara ini bisa mendinginkan 480.000 galon air panas dalam semenit. Pembangkit listrik IM awalnya dibangun pada tahun 1921 yang merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga batubara terbesar di Belgia. Setelah beroperasi selama beberapa tahun, pembangkit listrik ini mendapatkan protes pada tahun 2006 karena menyebabkan sekitar 10% total emisi CO2 di Belgia. Karena mendapatkan respon negatif, pembangkit listrik tersebut ditutup pada tahun 2007. Setelah ditinggalkan, ternyata masih ada salah satu bangunan yang kerap dikunjungi orang-orang yang memiliki nyali besar, yaitu menara pendingin yang masih berdiri dengan kokoh namun kini sudah tak digunakan lagi. Empat, Floating Forest Sydney, Australia. Di Australia terdapat sebuah kapal tua tak bertuan yang juga memiliki keunikan. Jika mendengar The Floating Forest, mungkin lo langsung membayangkan sebuah hutan yang mengambang di tengah lautan. Sebenarnya, keunikan ini bukan hutan sungguhan, namun bekas puing kapal yang sudah ditumbuhi pepohonan sehingga tampak seperti hutan. Bangkai kapal ini terletak di Homebush Bay Wangle Centenary Bushland Reserve, daerah pemukiman atlet Olimpiade, yang tak lain adalah sebuah area bongkar muat bagi kapal-kapal perang Australia. Bangkai kapal ini adalah kapal SS Airfield yang dibangun di Britania Raya pada tahun 1911 yang digunakan sebagai kapal transportasi dalam Perang Dunia Kedua. Kapal ini kemudian dijual pada tahun 1950 dan digunakan sebagai kapal pengangkut antar Sydney Newcastle. Hingga akhirnya pada tahun 1972 tidak dapat lagi digunakan dan diletakkan di Homebush Bay untuk dibongkar. Namun sebelum kapal berhasil dibongkar sepenuhnya, galangan kapal ditutup. Setelah itu kapal tersebut mengambang tepat di Sydney Harbour dan dipenuhi pohon bakau. Di tempat ini memang banyak terdapat puing-puing kapal bersejarah, namun yang istimewa dari SS Airfield ini adalah tumbuhnya pohon mangrove, sehingga membuat kapal ini tampak sebagai hutan yang mengambang di tengah laut dan kini dikenal sebagai The Floating Forest. Karena ditumbuhi pepohonan, kapal yang berusia 102 tahun tersebut disebut sebagai hutan apung oleh penduduk setempat. Kini, tempat tersebut masih sering dikunjungi wisatawan yang menyukai wisata anti-mainstream. Lima, Kolmanskop, Namibia. Sebuah kota di selatan Namibia pernah menjadi kota terkaya pada zamannya. Kini, kota tersebut telah ditinggalkan dan menjadi objek wisata mengesankan yang tidak boleh terlewat. Di hamparan tandus tepi gurun Namibia, terdapat sebuah bangunan-bangunan terbengkalai dari sebuah kota besar yang sudah ditinggalkan para penduduknya. Jika kota tanpa penghuni hanya meninggalkan bangunan kosong dengan barang-barang yang sudah rusak, tidak halnya dengan Kolmanskop. Kota tanpa penghuni ini dipenuhi dengan pasir. Kolmanskop dianggap sebagai kota hantu di selatan Namibia, kota yang berjarak hanya beberapa kilometer saja dari pelabuhan Lüderitz yang awalnya merupakan pusat penambangan berlian. Dikarenakan sekitar tahun 1910 ditemukan berlian di tempat tersebut, maka menyebabkan masuknya penambang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan mudah. Sehingga beberapa tahun berselang, kota Kolmanskop menjadi ramai akibat dari aktivitas kegiatan pencarian berlian tersebut. Hingga akhirnya setelah Perang Dunia ke-1, jual beli berlian di daerah tersebut terhenti dan perlahan-lahan kota tersebut ditinggalkan para penduduknya. Saat ini kota hantu tersebut menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Namibia. Terdapat tur-tur berpemandu yang melayani wisatawan bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Kolmanskop. Dan juga saat ini Kolmanskop terkenal sebagai tempat bagi para fotografer untuk mengasah kemampuan mereka.
Banyak fotografer berburu foto di sini. Beberapa foto model pun sudah berpose di kota ini. Kota tanpa penghuni ini juga terkenal di kalangan turis yang ingin melihat salah satu keunikan di Namibia secara lebih dekat loh. Meski terbuka untuk umum, para turis harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam kota tersebut. Jangan lupa mengunjungi kota berlian ini jika lo sedang berlibur ke Namibia ya. Nah, itulah tadi deretan tempat-tempat terbengkalai dan berhantu di dunia. Apakah lo tertarik dan berani untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, Sobat Koboi?